Doa dan renungan hari ini memperoleh berkat dengan cara yang tidak biasa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah memperoleh berkat dengan cara yang tidak biasa. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dengan berbagai cara Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita mohon rahmat agar kita mampu untuk menerima berkat Tuhan meskipun dengan cara yang tidak biasa dan mungkin sulit kita lakukan. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, sudilah Bapa menguatkan kami untuk setia melaksanakan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Karena semuanya itu demi kebaikan kami. Kami mohon semoga Bapa membantu kami supaya kami sungguh berjuang untuk memperoleh berkat melimpah dari-Mu dengan cara yang Engkau inginkan. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai 38. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tentu selalu ingin memperoleh berkat melimpah dari Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara
untuk menyalurkan berkat kepada kita, bahkan kadang melalui cara yang tak kita duga dan tidak biasa. Salah satu cara yang tidak biasa adalah seperti dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama tadi. Tuhan menjanjikan akan memberikan upah yang besar atau berkat yang besar kepada kita, bahkan kita akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Siapa yang tidak ingin memperoleh upah yang besar? Kita semua pasti ingin memperolehnya. Upah yang paling besar atau rahmat yang paling besar yang menjadi rahmat pertama kita adalah kita boleh hidup kekal atau abadi bersama Bapa dalam surga. Ini adalah upah atau rahmat yang paling besar yang menjadi dambaan setiap insan, termasuk kita. Apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini akan bermuara pada kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan hidup kekal bersama Tuhan. Rahmat kedua yang dijanjikan Tuhan adalah kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Tentu kita semua pasti mendambakan hal ini. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, maka kita pasti akan diterima dalam rumah Bapa dan kita akan hidup bersama dengan Bapa dalam rumahnya. Ini juga yang menjadi dambaan setiap kita semua. Tidak ada satupun orang beriman yang tidak pengen menjadi anak Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan untuk kita adalah bagaimana caranya kita memperoleh rahmat-rahmat tersebut di atas. Tuhan mengajarkan kepada kita cara untuk memperoleh rahmat-rahmat itu yang berbeda dengan cara-cara yang lazim. Cara pertama adalah mengasihi musuh. Tuhan mengatakan, kasihanilah musuhmu. Mengasihi musuh adalah cara yang tidak lazim, bahkan sangat berat untuk kita lakukan. Lazimnya, bila seseorang sudah menyakiti kita, maka kita akan membalasnya. Kalau belum bisa membalas sekarang, kita akan membalas di lain waktu. Nah, ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, Tuhan justru menganjurkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita atau orang yang menyakiti kita. Inilah tantangan yang berat. Namun, bila kita ingin memperoleh berkat, maka kita perlu melakukannya. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Ketika di atas salib, Ia berdoa kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah salah satu contoh mengasihi musuh. Maka, bila kita barangkali ada musuh, atau saat ini kita masih jengkel dengan orang yang menyakiti kita, baik juga kalau kita menggunakan doa Tuhan Yesus ini. Cara yang kedua untuk memperoleh upah atau berkat melimpah tadi adalah meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Wah, ini cara yang juga berat ya. Lazimnya, kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kita tentu mengharapkan balasan
atau dikembalikan. Contoh, kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain, tentu kita sudah mengadakan perjanjian kapan uangnya dikembalikan. Bahkan sering juga kita memberikan bunga pinjaman. Bila tidak dikembalikan tepat waktu, apa sanksinya? Dan lain sebagainya. Lazimnya, bila meminjamkan kita mengharapkan balasan. Bila perlu ada bunga dan lebih besar balasannya. Namun, Tuhan justru menganjurkan sebaliknya bila kita ingin memperoleh berkat yang melimpah. Apa pesan di balik semua ini? Tuhan mengutamakan prinsip cinta kasih. Barangkali orang yang meminjam sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Barangkali kita mempunyai kelebihan yang bisa kita pinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan pun akan memperhitungkan kebaikan kita bila kita meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. Bahkan bila kita sudah meminjamkan dan orang lain membohongi kita atau menggelapkan pinjaman kita, Tuhan juga akan memperhitungkannya. Maka Tuhan mengedepankan meminjam tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita ada, baiklah kita pinjamkan kepada sesama yang membutuhkan. Kalau kita tidak ada, katakanlah dengan jujur bahwa kita tidak ada. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau dua cara ini kita lakukan dengan tulus hati, niscaya upah besar, yaitu kehidupan kekal dan menjadi anak Allah akan kita peroleh. Tuhan Yesus telah memberikan contoh cara yang tidak biasa dan berat ini kepada kita. Mari kita mengikuti cara Tuhan ini. Dengan cara yang tidak biasa ini, kita akan memperoleh rahmat besar dari Tuhan. Kalau kita meniatkan diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa melakukannya. Karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur bahwa Bapa senantiasa mencintai kami dengan menganugerahkan rahmat berlimpah kepada kami. Melalui Putra-Mu, Bapa mengajarkan kami untuk melakukan ajaran cinta kasih, terutama kepada musuh atau orang yang menyakiti kami. Bapa, kami mengakui bahwa hal ini sangat sulit bagi kami. Namun kami ingin mengikuti jejak Putra-Mu untuk melakukan ajaran ini. Maka bantulah kami Bapa, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Teguhkanlah iman kami, bahwa kami mau mengasihi musuh kami karena Engkau ada bersama kami dan menjadi sumber kekuatan kami untuk mengampuni. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mohon juga semoga Bapa membantu kami supaya kami mempunyai sikap yang murah hati kepada sesama kami. Kami sadar juga Bapa, bahwa kami tidak memiliki apa-apa yang diberikan kepada sesama kami. Namun, semoga Bapa membantu kami untuk dapat memberikan kepada sesama kami melalui kekurangan kami. Kami percaya Bapa,
bahwa melalui pemberian dari kekurangan kami, Engkau akan menyempurnakannya untuk sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, semoga Bapa menguatkan kami untuk melakukan ajaran Putra-Mu di atas. Semoga dengannya kami dapat memperoleh rahmat berlimpah dari-Mu, karena Engkaulah Bapa kami yang murah hati dan penuh kasih. Semoga Bapa juga mendengarkan dan memenuhi kebutuhan dan permohonan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Bimbinglah kami agar dapat mengasihi seperti Engkau memberi tanpa pamrih dan mengampuni dengan tulus. Semoga kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan terang kasih-Mu di dunia. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kekuatan menjalankan ajaran Tuhan untuk mendapat berkat melimpah. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.